Sampai saat ini kita telah membahas dan mempelajari berbagai jenis reproduksi seksual pada tumbuhan. Tapi apakah ada metode reproduksi lain yang diadopsi oleh tumbuhan? Ya, ada. Kita tahu bahwa beberapa tumbuhan juga mampu bereproduksi secara seksual. Apakah tanaman memiliki fitur khusus untuk ini? Ya, mereka melakukannya. Tanaman memiliki bunga. Bunga adalah struktur reproduksi tanaman. Pada bunga, alat kelamin jantan disebut benang sari dan alat kelamin betina disebut butik. Tapi bagaimana proses reproduksi seksual ini terjadi? Mari kita coba dan pahami. Namun sebelum itu, mari kita lihat struktur khas bunga. Tampaknya seperti ini. Bunga terutama memiliki dua komponen. Sekarang, apa yang kita maksud dengan ini? Setiap bunga terutama terdiri dari dua bagian. Mereka adalah bagian esensial dan non-esensial. Apakah kita tahu apa ini? Bagian-bagian bunga seperti benang sari dan butik yang merupakan bagian-bagian reproduksi merupakan bagian-bagian yang esensial. Fungsi mereka penting karena mereka terlibat langsung dalam proses reproduksi. Apakah yang dimaksud jika struktur ini tidak ada, maka tanaman tidak akan dapat bereproduksi? Ya, itu benar sekali. Jadi bagaimana tanaman dapat bereproduksi jika struktur penghasil kelamin tidak ada? Lalu apa bagian lainnya? Bagian bunga seperti mahkota bunga dan kelopak bunga adalah yang berikutnya dalam daftar kami. Dan merupakan bagian bunga yang tidak penting. Bagian bunga ini tidak ikut serta dalam proses perkembangbiakan secara langsung, dan karena itu disebut bagian non-esensial. Sekarang mari kita bahas setiap bagian secara detail. Kita mulai dengan pernyataan yang merupakan bagian laki-laki. Seperti apa pernyataan itu? Jika kita berbahasa strukturnya, sepertinya pernyataan ini memiliki dua bagian berbeda, pelasari dan filamen. Apakah struktur ini memiliki fungsi khusus untuk dilakukan? Ya, sebenarnya mereka melakukannya. Bagian yang disebut antera memainkan ubulat kecil yang disebut butia sebusari, yang berperan aktif dalam bereproduksi. Ada proses khusus di mana sebusari dipindahkan dari antera ke bagian betina dari bunga yang sama atau berbeda. Nah, apa nama bagian itu? Untuk itu kita perlu fokus pada bagian bunga kita selanjutnya, butik, yaitu bagian wanita. Butik memiliki 3 sub bagian yang berbeda. Dan apakah sub bagian ini? Mereka adalah kepala butik, tangkai butik, dan bakal buah. Apakah struktur ini memiliki fungsi khusus? Ya, mereka melakukannya. Bagian yang disebut kepala butik adalah tempat pendaratan sebusari. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Dari bagian jantan, kepala sari mendarat di kepala butik dan berkecambah. Selanjutnya, proses inilah yang kami sebut implan penyerbukan. Berikutnya adalah tangkai butik, yaitu tangkai ramping yang menahan kepala butik pada posisinya dan menghubungkan dan bakal buah. Kalau begitu, bagaimana dan bakal buahnya? Ini adalah bagian yang membengkak dari butik yang berisi bakal biji. Tapi apa itu bakal biji dan apa fungsinya? Bakal biji adalah gamete betina yang dibuahi dan membentuk embrio. Apakah proses ini sangat sederhana? Ya, itu tidak sesederhana kelihatannya. Prosesnya cukup rumit. Ini hanya gambaran umum. Mari kita masuk ke detail lebih lanjut dalam proses pembuahan di video berikutnya. Terima kasih.